Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Di video kita pada kali ini, kita akan membahas mengenai pengembangan bahan ajar tematik. Apa sih definisi bahan ajar? Bahan ajar adalah segala bentuk bahan, informasi, alat, dan teks yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksud dapat berupa tertulis maupun bahan tidak tertulis. Bahan ajar atau materi kurikulum adalah isi atau muatan kurikulum yang harus dipahami oleh siswa dalam mencapai tujuan kurikulum. Karakteristik bahan ajar tematik ada 4. Yang pertama aktif, yang kedua menarik, yang ketiga holistik, dan yang keempat autentik. Adapun penjelasannya, yang pertama aktif. Aktif di sini maksudnya adalah bahan ajar memuat materi yang menekankan pada pengalaman belajar, mendorong keaktifan siswa dalam pembelajaran, baik secara fisik, mental, intelektual maupun emosional, guna tercapainya hasil belajar yang optimal dengan mempertimbangkan hasrat, minat, dan kemampuan siswa sehingga mereka termotivasi untuk terus-menerus belajar. Menarik atau menyenangkan artinya bahan ajar memiliki sifat memesona, merangsang, nyaman dilihat, dan banyak kemanfaatannya sehingga siswa senantiasa terdorong untuk terus belajar dan belajar darinya. Bahkan siswa sampai terlibat asyik dengan bahan ajar tersebut sampai lupa waktu karena penuh tantangan yang memicu adrenalin siswa. Holistis mengandung arti bahan ajar memuat kajian suatu fenomena dari beberapa bidang kajian sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. Dengan demikian, keberadaan bahan ajar tersebut memungkinkan siswa dapat memahami suatu fenomena dari segala sisi menjadi lebih arif dan bijaksana. Adapun yang terakhir yaitu autentik. Autentik adalah karakteristik dari bahan ajar tematik yang menekankan pada sisi autentik atau pengalaman langsung yang diberikan oleh suatu bahan ajar. Dengan kata lain, bahan ajar merupakan sebuah pengalaman dan pengetahuan yang dapat diperoleh oleh siswa sendiri. Selain itu, bahan ajar tersebut memberikan informasi yang kontekstual dengan kenyataan empiris atau fenomena sosial budaya di sekitar siswa. Hal ini berdampak pada kebermaknaan dari materi yang dipelajari. Prinsip penyusunan bahan ajar yang untuk memahami yang sulit dan dari yang konkret untuk memahami yang abstrak. Yang kedua, pengulangan akan memperkuat pemahaman. Dan yang ketiga, umpan balik positif diperlukan dalam memberikan penguatan terhadap pemahaman siswa. Prinsip pertama dalam penyusunan bahan ajar adalah disusun mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang konkret untuk memahami yang abstrak. Siswa akan lebih mudah memahami suatu konsep tertentu apabila penjelasan dimulai dari yang mudah atau yang konkret, sesuatu yang nyata ada di lingkungan mereka. Dalam pembelajaran, pengulangan sangat dibutuhkan agar siswa lebih memahami suatu konsep. Artinya, walaupun maksudnya sama, suatu informasi yang diulang-ulang akan lebih berbekas pada ingatan siswa. Dalam penyusunan bahan ajar,
Umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman siswa. Sebaliknya, respon negatif akan mematahkan semangat siswa. Untuk itu, jangan lupa memberikan umpan balik positif terhadap hasil kerja siswa. Manfaat pengembangan bahan ajar. Manfaatnya dapat dirasakan bagi guru dan bagi siswa itu sendiri. Manfaat bagi guru. Terdapat beberapa manfaat dalam mengembangkan bahan ajar, baik manfaat untuk guru maupun manfaat untuk siswa. Menurut Deptiknas pada tahun 2008, manfaat pengembangan bahan ajar bagi guru antara lain: yang pertama, diperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan kebutuhan siswa. Yang kedua, tidak tergantung dengan buku teks yang sulit diperoleh. Yang ketiga, bahan ajar memiliki banyak referensi sehingga lebih banyak manfaatnya. Selanjutnya, menambah wawasan guru dalam mengembangkan bahan ajar, serta bahan ajar dapat bermanfaat dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Manfaat bahan ajar bagi siswa antara lain: 1. Kegiatan pembelajaran akan lebih menarik. Yang kedua, siswa akan lebih mudah belajar secara mandiri dengan bimbingan guru. Yang ketiga, kompetensi yang akan dikuasai siswa akan mudah dicapai. Berdasarkan beberapa manfaat di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pengembangan bahan ajar terdapat sejumlah manfaat atau kegunaan baik untuk siswa maupun guru. Bahan ajar yang dikembangkan sendiri oleh guru pasti disesuaikan dengan kebutuhan karakteristik siswanya, serta pembelajaran akan lebih menarik dan komunikasi antara siswa dan guru lebih terbangun karena bahan ajar dikembangkan sendiri oleh guru. Perkenalkan, nama saya Cynthia. Baik, langsung saja jenis-jenis bahan ajar. Yang pertama, audio, yaitu manusia, rekaman suara, dan radio. Yang kedua, cetak, yaitu buku, koran, majalah, dan poster. Yang ketiga, visual, yaitu poster, foto, dan gambar. Yang keempat, audio visual, yaitu televisi dan video. Yang kelima, komputer, yaitu computer assisted instruction. Selanjutnya, pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah suatu kegiatan pembelajaran dengan memadukan materi beberapa pelajaran dalam satu tema. Pembelajaran tematik menekankan keterlibatan peserta didik dalam belajar dan pemberdayaan masalah dalam memecahkan masalah, sehingga hal ini dapat menumbuhkan kreativitas sesuai dengan potensi dan kecenderungan mereka yang berbeda satu dengan yang lainnya. Adapun karakteristik pembelajaran tematik, yang pertama, harus memberikan pengalaman langsung terhadap siswa. Yang kedua, permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran tematik harus dekat dengan siswa. Yang ketiga, pemisahan antara beberapa mata pelajaran tidak terlihat. Yang keempat, siswa dipacu untuk aktif
dan guru hanya bersifat fasilitator sehingga pembelajaran terpusat pada siswa.